warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sudah mau datang hari ini. Perkenalkan, saya Sasa, atau Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Sasa. Saya adalah konselor yang akan menemani jalannya konseling kita pada pagi ini sampai dengan selesai. Kalau boleh tahu, nama Anda siapa ya? Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya sekarang itu mahasiswi semester 5. Sudah semester 5 ya? Terus kalau boleh tahu, gimana kabarnya Riri ada di yang semester 5 ini? Apa juga di semester 5? Ada di semester 5 itu saya sering sekali merasa cemas karena banyaknya pesan masif. Jadi setiap presentasi di depan itu saya merasa cemas. Baik, terima kasih sudah berbagi. Nah, biasanya kalau lagi presentasi terus masih cemas itu kan penyebabnya apa? Karena tuh saya kayak merasa kalau teman-teman di depan saya tuh menertawakan saya, Ibu. Biasanya kalau lagi masa seperti itu ada respon tubuh juga nggak yang dirasakan? Ada Ibu, biasanya tuh kayak saya jantung saya tuh berdebar, terus saya keringat dingin, kadang kayak mual atau pusing begitu Ibu. Jadi tadi yang sempat Riri bilang kalau Riri itu takut presentasi karena takut akan diketahui oleh teman-teman. Jadi itu tuh adalah pikiran otomatis yang muncul ya. Nah, jadi pikiran yang muncul secara otomatis itu adalah Riri akan salah ngomong dan terjadi di depan teman-teman. Nah, saat pikiran itu muncul, tadi Riri juga mengatakan jantung itu berdebar. Iya. Nah, itu tidak apa-apa sih, itu wajar kalau Riri merasa seperti itu karena itu adalah bentuk respon dari kecemasan sosial. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dengan mengenal terlebih dahulu pikiran otomatis seperti itu. Pikiran otomatis seperti itu seringkali muncul cepat sekali dan tanpa kita sadari, dan seringkali pikiran-pikiran itu belum tentu benar. Iya, saya tuh sering sekali merasa pikiran gitu, padahal kejadian di lapangan tuh tidak seperti itu. Tetapi di pikiran saya tuh seperti itu. Nah, jadi tugasnya Lili sampai di sesi berikutnya itu adalah coba Lili catat setiap kali Lili sedang merasa cemas. Jadi Lili bisa menuliskan terlebih dahulu situasinya seperti apa, pikiran otomatisnya itu seperti apa yang muncul, dan juga perasaan yang munculnya itu bagaimana. Nah, nanti kita akan bersama lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah berbagi. Ini 3 hal yang cuma sering apa ya? Oh, ternyata berhasil. Gimana kabarnya? Sudah sempat mencatat beberapa situasi yang membuat kamu cemas belum? Kembali saya Sudah kemarin saya sudah hal yang bisa cemas. Itu misalnya saat saya nanti dengan presentasi. itu apa yang kamu pikirkan? Misalkan itu orang-orang yang tahu saya di lapangan itu seperti itu. Baik, jadi kita coba analisis ya. Waktu kamu berpikir pasti mereka mengetahui saya. Apakah itu benar-benar ada bukti yang mendukung pikiran itu? Itu diikuti sekali yang melakukan saya saat saya lagi di depan. Jadi kamu merasa begitu karena takut dinilai, tapi sebenarnya itu tidak ada bukti nyata bahwa teman-teman kamu itu betul-betul menertawakan yang benar. Iya Ibu. Nah, sekarang kita coba cari bukti yang menentang pikiran itu. Kamu pernah tidak lihat saat teman-temanmu melakukan presentasi terus mereka membuat kesalahan? Nah, tapi tidak ada yang melakukan mereka. Nah, jadi bisa aja teman-temanmu juga belum tentu benar mereka akan menertawakanmu pada saat kamu sedang presentasi kan? Bagus. Sekarang mari kita coba restrukturisasi pikiran kamu itu tadi. Dari pasti mereka bakal ngetawain saya menjadi kalimat yang lebih rasional. Menurutmu apa alternatif pikiran yang cocok untuk mengganti pikiran negatif tadi? Bagaimana perasaanmu setelah latihan alternatif kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya jadinya benar-benar dan tenang. Kemarin juga pas presentasi saya mengatakan beberapa kali yaitu tidak apa-apa kalau ada salah atau berapa ide-ide yang bisa saya berani
saat kecemasan itu muncul lagi, gunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kamu bisa mulai menyadari terlebih dahulu pikiran otomatis yang muncul, kemudian mempertanyakan bukti pendukung dan bukti penentangnya, karena kamu bisa mengganti pikiran kamu itu dengan pikiran yang lebih realistis. Baik, saya akan coba mengkaji dari Mas. Bagus sekali, kamu sudah membuat kemajuan besar selama 3 hari ini. Terus menurut kamu bagaimana selama 3 hari ini? Saya pun masih bangga dengan diri saya sendiri karena saya dapat berfungsi pada ibu sebagai sebuah saya. Dengan ibu itu kemudian saya bisa menangani ini sendiri. Juga menangani dan menjadi pikiran-pikiran rasional. Nanti kalau misalnya saya mau melakukan lagi, saya akan datang ke sini untuk menjadi dari ibu. Baik, saya juga bangga sekali dengan kamu Yeli. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah kamu berikan. Saya senang bisa membantu kamu. Terima kasih juga karena sudah selalu mau berbagi dengan saya. Kembali ibu, saya sendiri merasa terharu. Oke, kalau ada apa-apa lagi kamu bisa kembali ke sini dengan senang hati. Saya akan membantu kamu lagi. Terima kasih. Nah, Aaron T. Beck sendiri merupakan seorang tokoh psikologi yang berperan utama dalam pembentukan teori kognitif terapi atau sekarang berkembang menjadi kognitif behavioral terapi. Dari teori-teori ini menunjukkan fokus utamanya yaitu pikiran seseorang tentunya akan mempengaruhi bagaimana ia berperilaku dan bagaimana perasaannya. Jadi menurut Beck sendiri, gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, fobia banyak dipengaruhi oleh distorsi kognitif atau yang biasa kita sebut dengan pikiran irasional. Jika pikiran kita sehat, jika pikiran dapat diubah, maka pola hidup kita dan pikiran kita ke depannya jauh akan lebih sehat. Ada 2 teknik yang dikemukakan oleh Aaron T. Beck dalam CBT ini, diantaranya adalah restrukturisasi kognitif. Negatif itu muncul lagi, kamu coba ucapkan atau ingat-ingat lagi pikiran baru yang tadi kamu bilang. Jadi misalkan dengan kamu mencatat situasi, terus kamu mencatat lagi pikiran otomatis atau pikiran negatif yang muncul, kemudian kamu terus juga bukti yang mendukung pikiran kamu dan bukti yang menentang pikiran kamu itu tadi. Dan juga identifikasi pola pikir otomatis. Jadi restrukturisasi kognitif ini sendiri merupakan mengganti pikiran irasional atau pikiran maladaptif menjadi pikiran yang lebih rasional atau pikiran yang lebih adaptif. Sedangkan untuk pola pikir otomatis sendiri, di mana konseli diajak oleh konselor untuk mengetahui apa yang menjadi pola pikir otomatisnya yang membuat ia merasakan pikiran-pikiran negatif. Sedangkan pada identifikasi pikiran negatif sendiri, klien diajak untuk menganalisis dan juga mengetahui pola pikir otomatis yang datang secara tiba-tiba. Kemudian tugas dari konselor sendiri adalah mengajak konseli untuk bisa menceritakan dan menganalisis permasalahannya sendiri. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.